Oke guys, balik lagi di materi basis data, masih tentang relasi. Jadi hari ini di video kali ini saya akan menjelaskan satu pengembangan lagi dari relasi yang udah kita bikin kemarin. Jadi kalau kemarin kita kan relasinya cuma sekedar pakai join aja. Nah sekarang kita akan coba pakai left join dan right join ya. Jadi di sini saya udah punya database namanya join ya. Terus di sini ada sebuah tabel namanya pelanggan, terus ada tabel lainnya penjualan. Ini ada 4 tabel di sini. Kita bisa lihat di sini nah di join ada 4 tabel. Ada barang, ada pelanggan, ada penjualan, ada detail penjualan detail kayak gitu ya. Nah, nanti untuk dua tabel yang lain, yaitu tabel barang sama detail penjualan detail, ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan fokus dulu di dua tabel yang ada di sini. Jadi di sini ada tabel pelanggan ya, ada tabel pelanggan sama tabel ini penjualan. Nah, mungkin di sini kalian udah bisa lihat sedikit mencuri perhatian ya untuk yang ini, karena dia ada satu data yang ID pelanggannya di sini kan primary key-nya di tabel pelanggan, ID pelanggan ini sebagai primary key dan ID pelanggan di tabel penjualan ini sebagai foreign key kan. Nah, menariknya adalah di sini dia akan ada data yang kosong atau nol kayak gitu ya. Datanya kosong, nggak terisi dengan data integer kayak gitu ya. Tapi di sini ada tanggal transaksi sama total transaksinya. Nah, ini akan jadi sesuatu yang menarik nanti karena di left join dan right join nanti dia akan memprioritaskan salah satunya. Jadi, okelah, daripada terlalu panjang, kita cobain aja langsung. Nah, pertama-tama saya mau ngasih tahu dulu bahwa kalau kemarin kita kan pakai joinnya terus on kan ya, on bla bla bla. Nah sekarang saya agak ada sedikit revisi, bukan revisi sih, ada cara lain gitu, ada cara lain untuk relasinya. Jadi di sini saya coba tampilin dulu, select, saya mau tampilin nama sama email di tabel pelanggan dan tanggal transaksi sama total transaksi di tabel penjualan. Jadi sini tulis dulu pelanggan titik, saya nampilkan nama sama email, terus di tabel penjualan saya menampilkan tinggal transaksi sama total transaksi. Oke, nah sini kita kasih from ya, from dari tabel mana, tabel utamanya adalah tabel pelanggan. Jadi from pelanggan join sama ini kita masih pakai join dulu ya, saya mau nunjukin di belakang on-nya itu ada perubahan sedikit. Jadi join sama tabel penjualan. Nah, biasanya kan di sini kita tulis on, terus kita tulis lagi pelanggan sama dengan titik apa? ID pelanggan kayak gitu kan, pelanggan dan bla bla bla. Nah, sekarang kita agak beda dikit, kita pakainya using. Nah, kalau using ini tinggal kita kasih buka kurung kayak gitu ya, using buka kurung, terus di sini kita tulis ini primary key sama foreign key-nya, tapi syaratnya adalah primary key dan foreign key di sini nama fieldnya harus sama ya. Kan di video sebelumnya saya jelaskan bahwa kita nggak ngelihat dari ininya nama fieldnya, tapi yang penting isinya kan. Nah di sini kita bisa pakai using, tapi syaratnya ini harus sama ya. Jadi kalau misalkan nggak sama, dia pakainya yang on kemarin, yang kayak kemarin. Jadi sini kita kasih using, tulis aja langsung ID pelanggan, tutup kurung, titik koma, enter. Nah dia akan nampil kayak gini ya. Jadi kalau yang kemarin kalian ngerasa kepanjangan, kalian harus pakai on, terus nama tabelnya, terus primary key-nya, terus sama dengan nama tabel yang kedua sama
titik nama tabel pertama titik primary key sama dengan nama tabel kedua titik foreign key-nya, kayak gitu kan, titik koma baru enter. Nah di sini bisa lebih simple pakai using ya, tapi ingat syaratnya ini primary key sama foreign key fieldnya harus sama ya, nama fieldnya harus sama. Oke, kita langsung aja ke left join. Left join itu sebenarnya kalau untuk penulisannya ya, kita coba tampilin yang sama aja deh biar nggak terlalu panjang juga ini. Kalau saya ngetik ulang lagi nanti terlalu panjang videonya. Nah, jadi di sini ada select pelanggan yang inilah ya, yang atas ini ya. Nah terus di sini di from-nya tinggal kita kasih left join. Nah kita lihat apa yang akan terjadi. Yang terjadi adalah di sini kan harusnya ya di tabel pelanggan ini kan nggak ada ID pelanggan yang untuk yang ID 5 ini, ID transaksi 5 ini, ID pelanggannya nggak ada ya. Maka di sini ketika ditampilkan di sini dia akan menampilkan si delta ya beserta emailnya, tapi untuk tanggal transaksi dan total transaksi dia dikosongin. Karena untuk left join dia akan memprioritaskan untuk memenuhi nih kolom yang pertama ya, tabel yang pertama. Jadi di tabel yang pertama kan kita tampilkan nama sama email. Nah jadi di sini diprioritasin sama dia. Jadi pokoknya yang di sini diisi aja dulu, yang ini diisi aja dulu, yang ini untuk di tabel yang kedua dia dikosongin tuh, dikosongin. Kenapa dia ngambilnya delta? Karena si delta itu adalah nih D-nya yang terakhir. D-nya yang terakhir, dia punya ID pelanggan terakhir, makanya langsung duplikat aja, dimasukin aja si delta. Dimasukin si delta, tapi untuk tanggal transaksi sama ininya kosong. Berarti ini si delta ini transaksinya fiktif, dia nggak ada transaksi sebenarnya. Kayak gitu ya. Itu untuk left join. Left join jadi dia memprioritaskan tabel yang pertama, kayak gitu. Memprioritaskan tabel yang pertama, jadi tabel yang pertama dipenuhin, tabel yang kedua dibiarin kosong, kayak gitu. Oke, kita lihat perbedaannya dengan right join. Kalau di sini saya ganti right, nah yang terjadi adalah ini, dia memprioritaskan field yang tabel yang kedua. Jadi tabel yang kedua di sini dia isi dengan data yang sama di sini ya, datanya benar ya, 2017 02 10, di sini 80.000. Nah dia ngisi yang sini, dia ngisi yang di sini, tapi yang di depannya sini dia bikin kosong, nggak ada orangnya, nggak ada pelanggannya, di tabel pelanggannya dikosongin. Nah fungsinya buat apa? Fungsinya buat untuk menunjukkan ini tuh kedua ini ya, kalau misalnya kita implementasikan di sebuah database penjualan, dia tuh mencari transaksi fiktif, transaksi yang mungkin ada pelanggannya tapi nggak ada yang dibeli, atau barang yang keluar tapi nggak ada pembelinya. Nah untuk kayak gitu, jadi untuk left join di sini di kasus ini dia menunjukkan bahwa ada transaksi yang transaksi yang siluman lah gitu bisa dibilang, karena di sini ada namanya tapi nggak ada transaksinya, kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalkan right join di kasus ini dia menunjukkan bahwa ada barang keluar tapi nggak ada yang beli. Nah sama-sama nunjukin dua-duanya fiktif tapi dengan cara yang berbeda, kayak gitu, yang mana duluan yang ditampilin, kayak gitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan paham ya. Nah untuk yang ini tadi, yang pertama yang using ini, itu bisa diterapkan di setiap join ya, di step join kita itu bisa diterapkan, tapi dengan syarat tadi harus primary key sama foreign key-nya harus sama fieldnya ya, nama fieldnya harus sama. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan minggu depan kita akan ketemu lagi untuk prakteknya. Oh iya, untuk link untuk download database-nya ini akan saya sertakan di deskripsi, dan nanti jika kita mau pertemuan lagi bakalan ada studi kasus yang baru ya,
Jadi yang ini kalian selesaiin dulu, nanti saya akan bikin lagi database baru dengan beberapa hal yang berbeda kayak gitu ya. Kita akan kembangin lagi untuk left join dan right joinnya. Oke, segitu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.